Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program makan bergizi gratis atau MBG dan segera melakukan evaluasi menyeluruh. Desakan ini muncul setelah maraknya kasus keracunan massal di berbagai daerah sejak program tersebut diluncurkan. Data YLKI mencatat, jumlah korban keracunan akibat program MBG telah menembus lebih dari 11.000 orang pada pekan kedua Oktober 2025. Angka ini sudah dapat dikategorikan sebagai kejadian luar biasa berdasarkan standar epidemiologi. Ketua YLKI, Niti Emiliana, menegaskan, 2 kasus keracunan saja sudah bisa dianggap KLB, apalagi dengan ribuan kasus seperti sekarang. Ia menyebut kondisi ini sebagai bom waktu bila standar keamanan pangan tidak segera diperbaiki. Program MBG yang mulai berjalan secara nasional sejak 6 Januari 2025 dinilai belum memiliki sistem pengawasan dan standar keamanan pangan yang memadai. YLKI menilai pemerintah terlalu fokus pada percepatan pelaksanaan tanpa memastikan kesiapan sarana, prasarana, dan dapur produksi di lapangan. Sekretaris Jenderal YLKI, Rio Priambodo, menambahkan bahwa pemerintah wajib menjamin keamanan pangan dari proses produksi, distribusi, hingga penyajian di sekolah. Menurutnya, keamanan pangan bukan hanya soal gizi, tetapi juga bagaimana makanan diproduksi, dikirim, dan disajikan. YLKI juga menyoroti minimnya transparansi data penyedia makanan MBG. Rio menilai, pemerintah seharusnya membuka informasi publik tentang dapur penyedia, kapasitas produksi, sumber bahan, hingga jaminan halal agar masyarakat bisa ikut melakukan pengawasan independen. Selain itu, YLKI meminta pemerintah membentuk prosedur mitigasi risiko dan tanggap darurat yang jelas jika terjadi kasus keracunan, termasuk keterlibatan guru, tenaga kesehatan, dan penyediaan fasilitas darurat seperti ambulans dan hotline pengaduan. YLKI juga mengusulkan pembentukan tim pengawas independen yang melibatkan pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan pakar kesehatan untuk memastikan akuntabilitas penyelenggara program. YLKI menegaskan, perbaikan tata kelola menjadi kunci utama agar program makan bergizi gratis tidak sekadar mengejar kuantitas penerima, tetapi juga menjamin kualitas dan keamanan makanan yang disajikan. Evaluasi menyeluruh perlu segera dilakukan sebelum korban terus bertambah akibat ketidaksiapan dan lemahnya sistem pengawasan di lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah kasus terkait dengan beras oplosan yang baru-baru ini juga marak terjadi, bahkan di beberapa daerah terdampak kekosongan atau kelangkaan dari beras premium yang ada di market, lalu juga di pasaran gitu ya. Dan ini tentu menyulitkan masyarakat dalam mencari sumber-sumber panganan pokok yang di daerah tersebut adalah panganannya adalah beras. Kuantitas. Tapi harusnya indikator keberhasilan dari program MBG ini adalah standar kualitasnya juga. Apakah kualitas yang diberikan dari standar gizinya itu juga sudah terpenuhi? Apakah hygiene dan sanitasinya ini juga sudah terpenuhi? Sehingga penerima manfaat ini bukan hanya mendapatkan makanan lalu pulang, tapi ada dampak kesehatan, yaitu peningkatan kesejahteraan manusia, peningkatan kesehatan yang akan didapatkan oleh program makanan bergizi gratis ini. Ini yang menjadi catatan bahwa kualitas ini tidak menjadi prioritas pada program ini, karena kita lihat buktinya sudah banyak. Keracunan ini akan menjadi indikator keberhasilan dan indikator kegagalan dalam program makanan bergizi gratis ini. Nah, bukan hanya terkait dengan makanan yang tidak sesuai standar, lalu juga keamanan pangan gitu ya. Nah, ini sebagai salah satu langkah yang cakupannya itu berada pada di Indonesia, seluruh Indonesia, dan bukan hanya pada program makanan bergizi gratis yang sekiranya pada selama berlangsungnya dari program tersebut banyak yang mengalami keracunan massal. Keracunan massal ini tentu
Tapi kalau dalam sisi keilmuan epidemiologi, 2 kasus keracunan makanan saja itu sudah menjadi kejadian luar biasa. Maka untuk saat ini pun sudah hampir lebih dari 11.000 kasus keracunan yang tentu saja mengkhawatirkan, dan pemerintah sendiri pun belum menghentikan sementara proses dari pelaksanaan program MBG ini, gitu ya. Nah, tentu akan selanjutnya menjadi bom waktu ketika standar tersebut tidak diperbaiki, akan bergiliran saja berpotensi SPPG lain atau daerah lain yang melakukan kesalahan tanpa adanya standar yang tepat akan bertambah kasus dari keracunan massal tersebut. Nugget ataupun sosis goreng yang tentu juga menjadi berhasilan, karena objek dari program ini kan tentu anak-anak yang tentu melakukan perilaku makannya di luar rumah, lalu juga di rumahnya, dan juga ketika mereka jajan ataupun main, tentu ini akan menjadi indikator keberhasilan dari peningkatan kesehatan dan juga kesejahteraan dari program makanan bergizi gratis ini. Kalau di sekolahnya sudah sesuai, tapi di luar sekolah itu perilaku makannya juga tidak sesuai, tentu ini akan mengaburkan hasil-hasil dari keberhasilan kesehatan dan peningkatan kesehatan dan keberhasilan dari program MBG ini. GGL itu kan gula, garam, dan lemak. Nah, gula, garam, dan lemak ini akan menjadi potensi bahwa apakah memang makanan ini bergizi atau tidak. Siapa yang bertanggung jawab dalam kasus keracunan makanan, dalam proses menjamin bahwa keluar dari dapur hingga ke tangan konsumen atau ke tangan siswa ini hygiene dan sanitasinya dan kualitas makanannya itu tetap terjaga. Melakukan edukasi dengan mengintegrasikan pembelajaran gizi seimbang kan harus dilihat payung hukumnya, lalu juga tata kelola standarnya gitu. Tentu dari Perpres itu hanya sebatas terkait dengan dasarnya saja, payung hukum atasnya, tapi itu tidak akan mencakup terkait dengan teknis. Pasti harusnya teknis itu berada di bawahnya lagi gitu ya. Apakah ada juknis atau juklak yang harus dipenuhi atau diikuti standarnya oleh dapur dan juga SPPG gitu ya. Persiapan ini seharusnya dilakukan segera untuk moratorium untuk pemberhentian sementara dulu, karena harus disiapkan dari tata kelola payung hukumnya, perpresnya, lalu juknis dan juga juklaknya. Setelah itu terkait dengan itu bagaimana seleksi untuk dapurnya. Seleksi dapur ini kan juga pasti ada syarat tertentu, harus memiliki sertifikasi hygiene dan sanitasi, lalu juga harus standar dari petugasnya, itu harus ada pelatihan khusus. Pasti pelatihan khusus antara juru masak dan juga pelatihan khusus terkait dengan petugas distribusi itu akan berbeda juga. Masa simpan pangan, lalu juga pembeliannya itu di mana gitu ya, bagaimana proses pemilihan pangannya, dan juga sampai ke distribusi itu harus diinformasikan kepada konsumen kapan mereka maksimal harus mengukur. Target keberhasilan itu adalah target siapa untuk dilakukan pengukuran kembali